Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainun Rahmawati ingin mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP pada produk seafood di rumah makan FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Yang pertama yaitu latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menunjang kebutuhan energi dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi agar dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan. Saat ini telah banyak industri yang bergerak di bidang pengolahan pangan, khususnya pengolahan hasil perikanan. Sehingga tidak sedikit pula bisnis usaha yang bersaing dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan value produknya. Ini dengan mengembangkan produk pangan yang variatif, inovatif, dan tentunya dengan memperhatikan aspek higienitas serta nilai gizi dan mutu yang baik, dan juga memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dari segi karakteristik bahan, khususnya produk perikanan ini, sangat mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas apabila tidak diterapkan sistem penanganan dan pengolahan yang baik. Ketika produk perikanan tersebut dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang atau suhu yang tidak sesuai dengan prinsip penyimpanannya, maka mikroba patogen akan mudah berkembang biak pada bahan baku ikan. Hal ini disebabkan karena pada ikan memiliki kandungan kadar air yang tinggi, asam amino, dan nitrogen, serta energi di mana kandungan tersebut dapat menjadi media pertumbuhan yang baik oleh mikroorganisme. Ikan yang telah terkontaminasi tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Apabila dikonsumsi dengan teknik pengolahan yang kurang tepat, maka akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat makanan atau sering disebut dengan foodborne disease. Dari Erwin 2013 dalam penelitian Stefani menjelaskan bahwa terdapat fenomena di restoran seafood di Surabaya. Terdapat konsumen yang mengalami keracunan makanan akibat mengkonsumsi makanan dari restoran, dan diduga penyebabnya dari pengolahan makanan yang kurang bersih sehingga terkontaminasi oleh zat-zat mikroba yang berbahaya. Bahaya tersebut muncul akibat bahan baku ikan yang telah mengalami penurunan kualitas dan penyimpanan yang tidak sesuai. Ini dapat diterapkan sistem jaminan keamanan pangan. Salah satunya yaitu Sistem Jaminan Keamanan Pangan HACCP. Menurut SNI, HACCP merupakan suatu sistem pengendalian terhadap bahaya selama proses produksi yang berfokus pada pencegahan daripada mengendalikan sebagian besar pengujian pada produk akhir atau end product testing. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana sistem jaminan keamanan pangan yang saat ini diterapkan di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar untuk menjamin produk yang dijual memiliki mutu yang baik. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan HACCP pada proses penanganan produk seafood di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Yang ketiga, apakah penerapan jaminan keamanan pangan HACCP berpengaruh dalam kepercayaan konsumen produk seafood? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui jaminan keamanan pangan yang saat ini diterapkan di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Yang kedua, melakukan identifikasi apakah sistem jaminan keamanan pangan di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar sesuai dengan prosedur Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh penerapan jaminan keamanan pangan HACCP terhadap kepercayaan konsumen di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Kemudian luaran dari penelitian ini yaitu diharapkan menghasilkan keluaran berupa proposal skripsi yang dapat dilakukan pengembangan sehingga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan bisnis usaha yang terkait. Keamanan pangan. Pangan yang aman sangat diharapkan dan diinginkan oleh seluruh konsumen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan. Keamanan pangan ialah kondisi serta upaya yang diperlukan guna untuk mencegah bahan pangan dari cemaran dan kontaminasi secara biologis atau disebabkan oleh mikroorganisme, kontaminasi kimia dan fisika yang bersifat mengganggu, membahayakan sehingga berdampak merugikan bagi kesehatan manusia. Kondisi tersebut
sangat bersifat tidak menguntungkan dan dapat disebabkan oleh setiap titik rantai dari hulu hingga hilir yang dapat mencakup dari komponen bahan baku, bahan tambahan pangan, tenaga kerja atau food handler, serta peralatan yang digunakan selama proses pengolahan pangan. Dari Arisman 2012. Faktor yang mempengaruhi keamanan pangan antara lain yang pertama yaitu kontaminasi. Kontaminasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontaminasi langsung, yaitu kontaminasi yang terjadi karena masuknya bahan pencemar ke dalam makanan secara langsung karena kelalaian yang sengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti masuknya benda asing ke dalam bahan makanan yang diproses. Kemudian yaitu yang kedua, kontaminasi silang, yaitu terjadinya kontaminasi secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam pengolahan makanan, seperti makanan mentah yang bersentuhan dengan makanan yang sudah matang, sehingga hal tersebut mengakibatkan bakteri yang berada pada peralatan kotor dapat berpindah ke makanan yang telah matang. Kemudian kontaminasi ulang atau recontamination, yaitu kontaminasi yang terjadi pada makanan yang telah dimasak sempurna karena adanya pencemaran dari lingkungan sekitar. Misalnya makanan yang tercemar dengan debu atau lalat karena tidak ditutup. Kemudian yaitu keracunan. Keracunan ini dapat disebabkan yang pertama bahan makanan alami, yaitu bahan makanan alami tersebut di dalamnya telah terdapat racun seperti pada jamur. Kemudian yang kedua yaitu infeksi mikroba, yaitu adanya bakteri pada makanan dalam jumlah yang besar masuk ke dalam tubuh dan berdampak timbulnya penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu toksin mikroba, yakni adanya mikroorganisme dalam makanan yang memproduksi dan menghasilkan racun atau toksin lalu masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang membahayakan. Yang keempat yaitu zat kimia. Bahan berbahaya terdapat dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang membahayakan. Kemudian yang terakhir yaitu alergi, yaitu adanya bahan alergen yang terdapat dalam makanan yang dapat menimbulkan reaksi sensitif kepada orang-orang yang rentan terhadap bahan tersebut. Kemudian yaitu seafood. Seafood adalah makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap atau hasil budidaya dari laut. Jenis seafood berbagai macam seperti remis, moluska atau kerang, tiram, gurita, cumi-cumi, lobster, udang, rumput laut, dan lain-lain. Seafood merupakan salah satu bahan makanan yang sangat mudah rusak atau perishable product, serta sebagai bahan makanan yang berpotensi mengandung bahaya. Hal ini karena seafood memiliki faktor-faktor pendukung pertumbuhan mikroorganisme, diantaranya tingginya kandungan gizi terutama pada kandungan protein dan lemaknya. Menurut Putri 2015, meskipun bahan makanan hasil laut segera dikonsumsi setelah ditangkap, tetapi pencemaran oleh bakteri patogen dapat terjadi selama penangkapan, penanganan, dan pengolahan. Penyebab kerusakan ikan. Ikan sangat mudah sekali mengalami kerusakan. Hal ini dapat terjadi karena di dalam ikan terdapat air bebas yang dapat menjadi media pertumbuhan mikroba. Activity water atau AW pada hasil perikanan dapat mencapai kurang lebih 60 hingga 80%, serta pH sekitar kurang lebih 7,2 atau mendekati netral. Dalam produk-produk hasil perikanan memiliki tinggi asam amino atau protein, yang di dalamnya juga terdapat tinggi nitrogen dan energi. Dari Sopandi dan Wardah tahun 2013. Tingkat kesegaran ikan akan semakin cepat menurun dan mudah mengalami kebusukan pada suhu tinggi, dan sebaliknya pembusukan dapat dihambat dengan penggunaan suhu rendah. Mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pembusukan pada ikan dapat diakibatkan oleh munculnya mikroorganisme golongan seperti Pseudomonas, Achromobacter, dan Flavobacterium, di mana dia memiliki kemampuan menghasilkan asam dan aldehid yang berpotensi. Selanjutnya yaitu HACCP. HACCP menurut SNI yaitu suatu sistem pengendalian terhadap bahaya selama proses produksi yang berfokus pada pencegahan daripada mengandalkan sebagian besar pengujian produk akhir atau end testing product. Dari
pengertian tersebut, sistem HACCP juga dapat dikatakan alat pengukur atau pengendali yang berfokus terhadap jaminan keamanan pangan yang dikenal dan berlaku secara internasional, dari Surono 2016. Hal tersebut utamanya untuk mengeliminasi adanya bahaya atau hazard selama proses yang dapat muncul dari bahaya fisik, kimia, dan biologis seperti munculnya mikroorganisme, dengan mencegah dan mengantisipasi segala kegiatan yang berlangsung yang berpotensi besar dapat meningkatkan hazard daripada hanya memeriksa atau menginspeksi saja. Sistem jaminan keamanan HACCP menurut Sugiono 2013 terdiri dari 7 prinsip, yaitu yang pertama pelaksanaan analisis bahaya, yang kedua yaitu penentuan titik kendali kritis, yang ketiga penetapan batas-batas kritis, yang keempat penetapan sistem pemantauan terhadap titik kendali kritis, yang kelima penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kendali kritis tersebut tidak dalam keadaan terkendali, yang keenam penetapan prosedur verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem HACCP berjalan secara efektif. Yang ketujuh yaitu penetapan dokumentasi dan rekaman mengenai segala prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip penerapannya. Selanjutnya yaitu foodborne disease. Foodborne disease merupakan penularan penyakit yang muncul melalui makanan akibat dari minimnya penerapan hygiene individu yang mengolah bahan makanan tersebut atau food handler. Foodborne disease dapat ditularkan langsung melalui mikroorganisme dari food handler, yaitu dapat dari peralatan yang kotor atau dari APD yang digunakan. Di negara industri terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus foodborne disease disebabkan oleh tingkat higienitas dalam pengolahan makanan yang masih rendah. Selanjutnya yaitu penanganan hasil perikanan. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu tingkat kesegaran ikan akan semakin cepat menurun dan mudah mengalami kebusukan pada suhu yang tinggi, sehingga pembusukan dapat dihambat dengan penggunaan suhu yang rendah. Penanganan ikan segar diupayakan suhu selalu rendah mendekati 0 derajat Celcius dan dijaga pula jangan sampai suhu naik akibat terkena sinar matahari atau kekurangan es sebagai media penyimpanan ikan tersebut. Selanjutnya yaitu pengolahan hasil perikanan. Menurut Nursinar 2018, terdapat beberapa cara pengolahan hasil perikanan secara tradisional, antara lain yang pertama yaitu pengolahan hasil perikanan dengan cara pengeringan, yaitu dengan cara mengeluarkan kadar air pada bahan sekitar 56 hingga 80%. Ini bisa dilakukan dengan mengeringkan di bawah sinar matahari. Yang kedua yaitu pengolahan hasil ikan dengan cara penggaraman. Pada prinsipnya garam digunakan sebagai media pengawet. Penggaraman dilakukan dengan mengurangi kadar air pada ikan dan dalam tubuh bakteri. Yang ketiga yaitu pengolahan ikan dengan cara pengasapan. Pengasapan ikan merupakan cara yang dilakukan untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan asap sebagai media pengawet. Yang keempat yaitu pengolahan hasil ikan dengan cara fermentasi, yaitu dengan proses penguraian senyawa-senyawa kompleks yang terdapat di dalam tubuh ikan menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh enzim atau mikroorganisme yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri dan berlangsung dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Metodologi penelitian. Penelitian ini yaitu merupakan penelitian studi kasus. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pada FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar yang beralamat di Jalan Semeru nomor 19, Mergelo, Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61317. Penelitian ini dilakukan di bagian food production, dari penerimaan bahan baku hingga produk diserahkan pada konsumen. Kemudian data sekunder dapat diambil dari studi literatur seperti jurnal, artikel, situs resmi lembaga pemerintahan. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi pada kondisi perusahaan, di mana observasi ini dilakukan penelitian terhadap kesesuaian
manajemen perusahaan dengan sistem jaminan keamanan pangan HACCP. Yang kedua yaitu wawancara atau kuesioner, yaitu dengan penyebaran kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai bagaimana kesan yang didapatkan selama membeli produk di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Kemudian analisis data, yaitu analisis data dilakukan dengan tiga metode, yaitu analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif, dan analisis faktor. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuesioner. Analisis data kualitatif ini yaitu pengambilan data dari segi internal perusahaan yang bersifat deskriptif kualitatif, ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di perusahaan, khususnya pada proses produksi, kemudian dilakukan dengan penyesuaian terhadap jaminan keamanan pangan HACCP sehingga menghasilkan data berupa titik-titik kritis atau CCP yang memungkinkan dapat menimbulkan bahaya. Dari data tersebut akan dilakukan tindakan pengendalian dan perbaikan. Kemudian dari segi eksternal perusahaan dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif ini dilakukan dengan melakukan perhitungan secara matematis dari hasil kuesioner oleh responden. Dari hasil tersebut diketahui beberapa aspek yang berpengaruh terhadap penilaian konsumen terhadap produk di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar. Dalam analisis data kuantitatif ini dilakukan 3 pengujian, yaitu multiple regression, yang kedua yaitu uji F dan uji T. Dalam multiple regression ini terdapat formulasi sebagai berikut, di mana Y termasuk variabel terikat, A adalah konstanta regresi, nilai B adalah koefisien regresi, X yaitu variabel bebas, dan E adalah error. Setelah itu, untuk menguji keberartian dari koefisien regresi secara simultan, maka dilakukan dengan uji F, yaitu dengan formulasi seperti berikut, dengan R kuadrat adalah koefisien determinasi, K adalah jumlah peubah bebas, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian dari perhitungan tersebut, pengambilan keputusannya itu dengan syarat jika F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05, maka terbukti secara simultan bahwa faktor independen berpengaruh nyata pada preferensi konsumen terhadap produk seafood di FOS Food Factory Seafood dan Ikan Bakar, dan sebaliknya. Kemudian untuk melakukan pengujian agar dapat mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor bebas secara parsial, atau untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh pada preferensi konsumen, yaitu dapat dilakukan pengujian dengan uji T dengan formulasi seperti berikut. Kemudian kriteria pengambilan keputusannya itu sama, yaitu apabila T hitung lebih besar dari T tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05, maka terbukti secara parsial bahwa faktor yang dikaji berpengaruh nyata pada preferensi konsumen pada produk seafood. Yang terakhir yaitu analisis faktor. Analisis faktor ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi data dan membuat kesimpulan. Dalam analisis, beberapa data dan informasi yang telah terkumpul meliputi beberapa variabel yang diringkas hingga menjadi informasi yang berisi beberapa faktor. Untuk menentukan banyaknya jumlah faktor yang terbentuk dalam analisis faktor, dapat dilakukan beberapa pendekatan menurut yang pertama, yaitu penentuan berdasarkan a priori. Yang kedua yaitu penentuan berdasarkan engine value. Yang ketiga yaitu penentuan berdasarkan screen plot. Yang keempat yaitu penentuan berdasarkan persentase. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.